Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan tentang produk tote bag yang kami buat dengan anggota seperti berikut. Sebelum saya memaparkan produk tote bag yang kami buat, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu tote bag. Tote bag merupakan salah satu model tas jinjing berbentuk kotak dan terbuka yang dilengkapi dengan dua buah pegangan pada bagian atasnya. Sesuai fungsi dan tujuannya, tote bag sendiri tersedia dalam berbagai macam desain dan ukuran, mulai dari tote bag berukuran kecil maupun tote bag berukuran besar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah ini. Yang pertama, alat dan bahan apakah yang digunakan dalam proses pembuatan tote bag. 2. Bagaimana langkah-langkah dalam proses pembuatan tote bag. Selanjutnya saya akan memberikan tujuan dari pembuatan tote bag ini, yaitu pertama, menciptakan inovasi dari tote bag yang tidak hanya memiliki nilai fungsi tetapi juga memiliki nilai estetis. 2. Memperkenalkan ikon kota Nganjuk ke warga sekitar maupun ke warga luar. Penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pengumpulan data ada 3, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk yang pertama yaitu observasi, kita melakukan observasi langsung ke tempat penjualan bahan baku untuk mengetahui seberapa banyak bahan baku yang kita perlukan dan modal yang harus kita keluarkan. Yang kedua yaitu wawancara, melakukan wawancara langsung kepada salah satu calon konsumen kita yang nantinya akan menjadi sasaran pasar kita tentang seberapa besar minatnya untuk membeli produk yang kita buat. Yang ketiga yaitu dokumentasi, mendokumentasikan saat kita melakukan observasi dan wawancara. Analisa data ada 4, yakni perencanaan, produk, price, dan people. Yang pertama adalah perencanaan, membuat inovasi dari kain kanvas sebagai tote bag yang memiliki fungsi sebagai tas sekolah, tas kerja, maupun souvenir dengan menampilkan beberapa ikon kota Nganjuk di bagian depan. Yang kedua yakni produk, membuat tas tote bag dengan ukuran 35 x 40 cm dan berbahan dasar kain kanvas tebal. Yang ketiga adalah people. Sasaran pasarnya hampir semua kalangan, dari usia 13 tahun sampai 35 tahun, baik dari laki-laki maupun perempuan. Yang keempat adalah price. Untuk kisaran harganya adalah sekitar 40.000 per pieces. Kami belum menentukan harga pastinya berapa karena kami belum meninjau langsung harga bahan baku di pasarannya. Alat dan bahan yang akan digunakan untuk membuat produk kerajinan tote bag ini ialah alat meliputi mesin jahit, jarum jahit, kapur, cutter, gunting, alat ukur, penggaris, dan setrika. Untuk bahannya meliputi kain kanvas, resleting, benang, blueprint transfer paper TPA 4160. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan produksi. Tahapan produksi ini meliputi 8 tahapan. Untuk tahapan pertama, buatlah pola terlebih dahulu, lalu gunting pola tersebut. Tahapan kedua, setelah itu ukur bagian kanan dan kiri, sisakan 3 cm untuk dijahit. Tahapan ketiga, setelah diukur dan ditandai dengan kapur, jahit sisi kanan dan sisi kiri. Tahapan keempat, jahit bagian atasnya juga menggunakan mesin jahit. Tahapan kelima, untuk bagian tali, siapkan 2 lembar kain kanvas yang sudah diukur 60 cm x 10 cm. Tahapan keenam, setelah itu jahit masing-masing bagian dengan menyisakan sedikit jarak. Tahapan ketujuh, setelah dijahit, balik tali tersebut dengan cara biasa, lalu jahit masing-masing tali di bagian atasnya. Tahapan ke-8, siapkan resleting lalu jahit. Lakukan finishing dengan merapikan sisa-sisa benang. Analisis SWOT ada beberapa. Yang pertama, strength atau kekuatan. Produk tote bag ramah lingkungan ini dibuat dengan menggunakan bahan kanvas, kemudian mengangkat ikon Nganjuk sebagai upaya memperkenalkan Nganjuk ke ranah luar. Kemudian, desain tote bag cukup kekinian, dan yang terakhir mengembangkan kreativitas dengan mendesain gambar tote bag secara mandiri. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Kelemahan produk tote bag ini terdapat pada proses sablon yang memakan waktu cukup lama. Yang ketiga, opportunities atau peluang. Adanya penggunaan media sosial pada penjualan tote bag akan meningkatkan minat konsumen untuk membeli produk ini. Kemudian yang keempat, threat atau ancaman. Ancaman berupa pesaing yang menciptakan produk serupa sehingga produk ini banyak ditemukan di pasaran. Selanjutnya,
tote bag yang diproduksi homemade menjadikan produk memiliki jumlah yang terbatas di setiap produksinya. Selanjutnya ada interpretasi hasil. Tote bag ramah lingkungan ini dibuat untuk mengurangi penggunaan kantong plastik dalam kehidupan sehari-hari. Di era sekarang ini, tote bag sangat cukup berpengaruh dalam kehidupan. Karena penggunaan tote bag sekarang bukan hanya sekedar untuk menaruh barang belanjaan, namun juga sebagai style penggunaan tas untuk sehari-hari. Dengan adanya karya tas ramah lingkungan ini, diharapkan para generasi muda lebih bisa memanfaatkan tote bag ini dengan tujuan selain mengurangi penggunaan sampah plastik, juga untuk memperkenalkan ikon atau pesona Nganjuk kepada masyarakat umum.